Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nanda Khairia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci apa itu revolusi Xinhai atau revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911. Revolusi Cina atau Xinhai merupakan sebuah perubahan secara cepat dalam tatanan feodal lama bangsa Cina. Revolusi Xinhai juga dikenal sebagai Revolusi 1911, dimulai dengan pemberontakan Wuchang pada 10 Oktober 1911 dan berakhir ketika Kaisar Puyi turun tahta pada 12 Februari 1912. Latar belakang revolusi Xinhai. Ada 6 latar belakang terjadinya revolusi Xinhai. Yang pertama, Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara-negara Eropa dan Jepang. Yang kedua, kekalahan Cina dalam Perang Candu, Perang Cina-Jepang, dan Perang Boxer. Yang ketiga, Cina tertinggal secara teknologi. Keempat, pemerintah dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchu dianggap sebagai penjajah oleh suku bangsa Han yang merupakan mayoritas. Yang kelima, pengaruh paham demokrasi dari Barat dan keberhasilan Jepang melakukan modernisasi dalam reformasi Meiji. Yang keenam, pemberontakan Wuchang melawan dinasti Qing sebagai penyulut revolusi. Latar belakang kebangkitan nasionalisme di Cina. Dinasti atau kekaisaran Cina sudah berlangsung selama 4.000 tahun, yaitu dinasti Xia, San, Zhou, Qin, Han, Jin, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing. Sun Yat-sen dengan ajarannya, San Minchu I dengan 3 asas kerakyatan yaitu Minsen kebangsaan dan nasionalisme, Minsu dengan kerakyatan dan demokrasi, Minseng kesejahteraan dan sosialita lanjut ke alur peristiwa. Jadinya Perang Candu II 1839 sampai 1842, kemudian terjadinya Perang Jepang I pada 1894 sampai 1895. Setelah itu, rangkaian pemberontakan dari masyarakat yang menyebabkan ketidakstabilan sosial menyebabkan terjadinya revolusi Xinhai. Dan kemudian Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden pada 1 Januari 1912. Dan setelah Sun Yat-sen, Yuan Shikai diangkat menjadi presiden. Tapi Sun Yat-sen kembali menjadi presiden melalui Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis Cadang pada 1 Juli 1921. Kedua partai tersebut bersaing untuk memimpin Cina. Itu terjadilah Perang Jepang II dan kemenangan didapat oleh Partai Komunis. Terbentuklah Republik Rakyat Cina pada 21 September 1949. Selanjutnya gagasan revolusi. Yang pertama, anti-feodalisme. Kaisaran dianggap kuno. Kedua, nasionalisme. Cina untuk Cina, bukan untuk bangsa asing. Ketiga, ajaran San Minchu. Minsen, Minsu, Minseng. Dan yang terakhir, pengaruh revolusi Xinhai. Dengan berdirinya Republik Rakyat Cina, membuat runtuhnya dinasti kuno 4.000 tahun dan menjadikan Cina sebuah negara di adidaya baru di Asia, hingga akan mempengaruhi hidup kita secara tidak langsung, baik dalam politik maupun ekonomi. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata atau materi yang terlewatkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.